Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renis Finia. Di sini saya akan bercerita tentang perjanjian Giyanti beserta terbelahnya tanah Jawa. Jadi, peristiwa Giyanti merupakan peristiwa besar di masa lalu. Lokasi penandatanganan ini berada di Dukuh Kerten, Jatinharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahirnya perjanjian ini merupakan sepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi beserta VOC dan terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti tersebut itu diambil pada lokasinya yaitu di Desa Giyanti atau secara pelafalan Belanda yaitu Giyanti dan terbaca yaitu Giyanti. Dahulu perjanjian Giyanti ditandatangani untuk meredakan konflik yang terjadi sudah sangat lama. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan belum mati tepat di sumbunya. Kala itu Mangkubumi membantu Pakubuwana II untuk meredakan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa seluas bidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan tersebut malah memicu kecemburuan salah satu pangeran, lalu mengeluhkan tidak keadilan tersebut ke salah satu seorang gubernur jenderal yang bernama Baron van Inhofe. Sang gubernur jenderal di Batavia lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, ia berbicara kepada Pakubuwana II bahwa daripada menimbulkan masalah lebih baik kau singkirkan aku dan aku tidak dapat kembali ke tanah Jawa. Akhirnya diberikan 3.000 real ini untuk kaki tanganmu makan, kamu bisa pergi sekarang. Dia pun berangkat pada malam hari. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumin. Puluhan ribu prajurit Belanda dan Jawa tewas terbunuh. Lawan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil tindakan untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup itu, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat keinginan Pangeran Mangkubumi juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754 ditandatanganilah sebuah kesepakatan antara VOC beserta Mangkubumi, dan kesepakatan tersebut diberikan kepada Pakubuwana III, penerus Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa dan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal yang bernama Jacob Mose. Kesepakatan tersebut yang memulai adanya perjanjian besar yang terjadi di Desa Giyanti di sebelah timur Surakarta. Perjanjian yang ditandatangani ini menjadi awal mulai terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal tersebut yang menjadi dasarnya naiknya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Seyyidin Panotogomo Khalifatuh sejak ditandatanganinya perjanjian ini pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Dan 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari ada pertemuan untuk meneruskan beberapa bagian aspek atribut kerajaan berupa karis menjadi benda pusaka bagi raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Ada juga bahasa yakni Jogja meneruskan bahasa Bagongan, lalu ada carikan sampai penutup kepala yang disebut dengan Blangkon. Akan tetapi keterbelahan antara masyarakat Jawa tersebut tidak terkait secara langsung pasca perjanjian Giyanti tersebut. Nah, proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya juga itu mengalami proses yang sangat panjang dan berjalan dengan seiringnya waktu. Faktanya, perjanjian Giyanti tidak hanya mencantumkan pemekaran wilayah menyebabkan banyaknya peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Samberjawa yang waktu itu juga membantu Mangkubumi masih memberontak. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Samberjawa juga masih kerabat Pakubuwana dan meminta haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam pergerakannya pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Samberjawa berhasil mengalahkan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di
Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun lamanya VOC menyudahi dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari perjanjian tersebut yang membuat Tanah Jawa kembali terpecah lagi. Pada Perjanjian Salatiga disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari Kasunanan Kartasura dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Leloyo Yomiseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa pada saat itu ternyata tidak berhenti. Pada tahun 1813, pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan yang dimana masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan pada rupa Jawa yang beraneka ragam. Dinamika politik yang digerakkan revolusi pada pertengahan tahun 1940-an membuat masing-masing dari mereka mengalami nasib yang berbeda-beda dan berunjuk pada perbedaan status hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, wilayah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara menjadi cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta dan di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.